Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa pada hari yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Saibabila dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2018-0430-206. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait Bank Indonesia. Sebelumnya, kita masuk ke profil Bank Indonesia terlebih dahulu. Jadi, pada tanggal 17 Mei tahun 1999, itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, yang dimana itu menjadi awal mula bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam arah gerak maupun dalam memberikan kebijakan atau wewenang. Kemudian didukung dengan diubahnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009, Bank Indonesia mendapatkan hak penuh untuk menjadi lembaga negara yang independen dan juga bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Nah, kemudian Bank Indonesia juga diakui sebagai badan hukum publik maupun hukum perdata. Jadi, sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memberikan peraturan-peraturan hukum sebagai bentuk pelaksanaan dari undang-undang yang bersifat mengikat seluruh masyarakat luas. Dan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia juga mempunyai hak penuh dalam bertindak untuk ataupun atas nama sendiri, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, kemudian visi dan misi dari Bank Indonesia. Di sini visinya menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Dan misinya sendiri, yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis yang lain. Dan yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, itu ada turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Serta yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Nah, kemudian tugas dan tujuan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini sendiri mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai serta juga memelihara nilai rupiah, gitu ya. Dan ada dua aspek yang terdapat dalam nilai rupiah, yaitu aspek yang pertama, kestabilan dari mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan uang terhadap negara lain.
Nah, itu yang menjadi tujuan dari Bank Indonesia. Kemudian dalam mencapai tujuan Bank Indonesia itu didukung atau dilandasi dengan 3 pilar yang selaras dengan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tersebut haruslah berintegrasi guna mencapai tujuan dan juga agar dapat memelihara kestabilan nilai rupiah dengan efektif serta efisien. Adapun tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam 3 pilar yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Nah, kemudian kita memasuki ke sejarah Bank Indonesia. Semua dimulai ketika awal abad ke-16, di mana kerajaan-kerajaan Nusantara itu sebenarnya sudah memiliki mata uang masing-masing. Kemudian juga mata uang ada juga mata uang asing yang paling dominan beredar di masyarakat seperti picis dari Tiongkok. Kemudian berlanjut dengan dibentuknya VOC yang dimana awal mula tujuan dari VOC ini untuk membuka alur perdagangan di Nusantara sekaligus untuk menghancurkan dominasi Portugis. Namun pada saat itu VOC gagal. Dan dahulu itu bank pertama yang didirikan di Nusantara adalah Bank Koren and Bank Van Liening. Nah, jadi Bank Koren and Bank Van Liening ini mempunyai tugas memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan juga yang lain, serta juga memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka di lembaga ini. Nah, tapi pada tahun 1818, Bank Koren and Bank Van Liening ini harus ditutup karena pada masa itu harus menghadapi yang namanya krisis keuangan. Nah, jadi pada masa itu Bank Koren and Bank Van Liening ini ditutup. Tapi pada tahun 1828 didirikan sebuah bank lagi yang bernama De Javage Bank, didirikan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Lalu kemudian diberikan kewenangan untuk mencetak serta mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Jadi De Javage Bank ini bisa dibilang mungkin awal mula atau cikal bakalnya dari Bank Indonesia. Jadi itu semua mungkin bisa dibilang setelah didirikan The Javage Bank ini kemudian dilanjut dengan ekspansi kolonial Belanda di tahun 1830. Itu yang menyebabkan mungkin bisa dibilang penyimpangan dalam mengimplementasikan sistem tanam paksa. Nah, kemudian The Javage Bank ini sendiri digunakan pemerintah pada saat itu untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa itu sendiri tadi. Namun seiring pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, didirikanlah Bank Indonesia pada tahun 1951. Dan itu juga didirikan karena adanya desakan yang sangat kuat untuk Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Nah, kemudian di masa pemerintahan Soekarno mulai dikenalkanlah konsep ekonomi terpimpin. Nah, tetapi pada masa ini anggota kabinet itu ditetapkan dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Dan juga di kala itu mulai ada doktrin Bank Berjuang, yang dimana Bank Berjuang ini sendiri merupakan penyatuan bank-bank dari bank-bank negara menjadi bank tunggal. Jadi semua bank yang ada di negara ini disatukan untuk menjadi bank tunggal dengan sebutan Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, kemudian bank tunggal ini atau BNI yang sekarang kita kenal ini didirikan berkat
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965. Jadi mungkin untuk penjelasan singkatnya tentang Bank Indonesia kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman ini terkait info untuk prodi ekonomi. Jadi di prodi ekonomi itu sendiri kita akan belajar banyak hal tentang ekonomi, baik makro, mikro, dan yang lainnya. Nah, di prodi ekonomi ini sendiri ada dua kelas reguler dan juga kelas internasional. Nah, jadi mungkin teman-teman apabila ada yang ingin mendaftar, mungkin bisa menghubungi website ataupun nomor yang sudah tertera di sini. Jadi saya tunggu kehadiran teman-teman di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya di prodi ekonomi. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.